Kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang sirah nabawiyah. Karena mungkin tidak semuanya mengetahui sirah nabawiyah, kita akan sedikit bicara apa itu sirah nabawiyah atau sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kenapa sebagai seorang muslim kita harus mempelajari sirah nabawiyah. Yang pertama, sirah nabawiyah itu secara gampang bisa kita artikan sebagai perjalanan hidup Nabi besar Muhammad SAW dimulai beliau sejak lahir hingga wafat. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW sejak beliau lahir hingga wafat. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita sebagai seorang muslim sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu bagi kamu kalian adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Jadi baginda Nabi besar Muhammad SAW selama hidupnya itu menjadi suri tauladan bagi kita. Artinya apa? Seorang muslim di zaman ini yang hidup tahun 2024 ini, apabila kita ingin mencari suri tauladan, itu terdapat yang sempurna terdapat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena memang beliau diutus untuk menjadi suri tauladan, bagi kita. Artinya kita tidak kemudian dilepaskan begitu saja hidup di dunia ini tanpa kita mempunyai seseorang tokoh ataupun orang yang bisa kita tiru. Itu terdapat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya dengan mengetahui sirah atau perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW itu, maka kita akan mudah dalam mengarungi hidup ini. Bagaimana kita mencontoh baginda Nabi dalam segala hal, susah ataupun senang. Karena kita tahu baginda Nabi besar Muhammad SAW itu hidupnya kemudian dipenuhi juga dengan perjuangan-perjuangan, kesusahan-kesusahan, begitupun juga dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan, persis sebagaimana kehidupan manusia di muka bumi. Jadi tidak ada kemudian Rasulullah selama hidupnya senang terus, tidak. Bahkan mungkin cobaan yang dialami Rasulullah SAW lebih daripada cobaan yang dialami oleh manusia biasa. Disebutkan bahwasanya sesungguhnya yang paling besar balaknya, cobaannya di dunia ini adalah para nabi dan yang seumpama itu. Maka kita lihat nabi-nabi itu besar cobaannya daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah sirah nabawiyah. Jadi kita ingin mengetahui perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa harus sirah nabawiyah? Karena Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana didawuhkan oleh Sayyidah Aisyah dalam sebuah hadis mengatakan, karena khuluquhu Al-Quran. Baginda Nabi besar Muhammad SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Apa maksudnya akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran? Bahwasanya Nabi itu adalah satu-satunya orang yang kemudian menerapkan semua perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, beliau laksanakan. Nabi Muhammad SAW tidak ada perintah dalam Al-Quran kecuali beliau melaksanakannya. Ketika Al-Quran mengatakan berbuatlah jujur, maka kita dapati Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Ketika Al-Quran mengatakan jadilah kamu orang yang dermawan, maka Nabi Muhammad adalah orang yang sangat dermawan. Semua perintah larangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran itu dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika kita memahami sirah Nabi Muhammad SAW, ketika kita memahami bagaimana kehidupan beliau, kita memahami bagaimana Al-Quran itu dipraktikkan, bagaimana Al-Quran itu dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seakan-akan ajaran Islam yang kita tahu sekarang ini semuanya sudah direalisasikan, semuanya sudah dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semua hukum, semua perintah, semua larangan yang ada dalam Al-Quran dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi beliau itu adalah satu-satunya tokoh yang kemudian mampu menjalankan Al-Quran
dikatakan 100% sebagaimana yang disabdakan oleh riwayat dalam riwayat Sayyidah Aisyah, karena khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Itu yang kemudian mengapa penting bagi kita untuk belajar sirah nabawiyah, belajar sejarah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sudah tahu sekarang pentingnya mengapa kita harus belajar sirah nabawiyah, agar kita punya suri tauladan bagaimana kita dalam kehidupan kita menjadi seorang bapak itu bagaimana. Karena Nabi Muhammad SAW selain beliau adalah seorang nabi, selain beliau adalah kepala negara, beliau juga adalah seorang kepala keluarga. Jadi ketika kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak, menjadi seorang kepala keluarga, kita punya contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi seorang yang kita sebutkan pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, bagaimana Nabi ketika memimpin. Kita mempunyai contoh-contoh itu semua pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga ketika kita mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, secara otomatis kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, itu adalah pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Berikutnya kita akan membahas tentang pemilihan Jazirah Arab. Ini menjadi penting ya untuk kita pahami. Jazirah Arab atau kita sebut dengan Shibhul Jazirah. Jadi Arab itu atau Jazirah Arab itu disebut Shibhul Jazirah. Shibhu itu mirip, Jazirah itu pulau. Jadi Arab itu mirip pulau walaupun dia bukan pulau, karena di bagian atas itu sebenarnya masih nyambung dengan daratan yang menjadi negara Irak sekarang. Jadi kalau ada orang India, orang Pakistan itu kalau ingin haji, mereka bisa melalui jalur darat dari India, Pakistan begitu, naik terus ke atas, nanti lewat negara Irak, kemudian nanti bisa tembus ke Saudi Arabia. Jadi dia pulau, tetapi di beberapa bagian dia masih tersambung dengan daratan yang lain. Kenapa kemudian Allah memilih Jazirah Arab ini, memilih kita sebut saja sekarang Mekkah dan Madinah yang sekarang disebut dengan negara Saudi Arabia menjadi tempat turunnya Islam? Ini sebenarnya agak ini ya, orang-orang yang tidak paham tentang sejarah, tidak belajar, akhirnya menilainya begini. Ketika melihat perilakunya orang Arab misalkan yang agak nyeleneh, agak keras, kemudian wah pantesan itu tahu saya sekarang kenapa Islam itu turunnya di Arab, kok nggak di Indonesia. Kalau orang Indonesia halus-halus, perangannya bagus, akhlaknya bagus. Kalau di Arab itu ya jelaslah mereka Al-Quran turun di sana, lah orangnya kayak gitu, orangnya keras-keras, orangnya begini. Apakah itu benar? Nah, itu tidak benar. Ada rahasia lain kenapa Al-Quran ataupun Nabi Muhammad diutus di Jazirah Arab. Yang pertama, kita harus memahami bahwasanya Nabi Muhammad tidaklah diutus kepada suatu umat kecuali umat itu adalah umat yang terbaik. Dan itu sudah dijelaskan oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya bahwasanya tidaklah aku diutus atau diturunkan ke dunia ini melalui sebuah bangsa kecuali aku menjadi bangsa yang terbaik. Tidaklah aku diutus kemudian menjadi kabilah kecuali aku menjadi kabilah yang baik. Tidaklah aku diutus di sebuah keluarga kecuali aku adalah berada di keluarga terbaik. Artinya apa? Beliau dari sejak berada di Sulbi atau berada di Saripati, nenek moyang beliau berada dalam sebuah jalur yang kemudian semuanya itu tidak pernah kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semua dari Nabi Ibrahim sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW ini tidak pernah ada salah satu daripada keluarga Nabi, daripada kakek-kakek Nabi, buyut-buyut Nabi yang pernah kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau berada di kabilah yang terbaik. Termasuk akhirnya kemudian
bangsa di mana Nabi yang diturunkan itu adalah bangsa yang terbaik, yaitu bangsa Quraisy pada waktu itu. Tetapi kita jangan memahami kemudian ketika bangsa Quraisy disebut bangsa terbaik, bangsa Arab terbaik, kita menafikan oknum-oknum yang berada di lingkungan itu. Walaupun bangsa Quraisy adalah bangsa yang terbaik, kita ingat musuh Nabi Muhammad SAW yang pertama membenci beliau adalah dari golongannya sendiri, dari bangsa Quraisy sendiri, bahkan dari paman beliau Abu Lahab, Abu Jahal, itu semuanya adalah orang yang memusuhi Nabi. Tapi kemudian individu-individu ini, orang perorangan ini tidak kita anggap, karena ketika melihat semua yang lebih besar, yaitu kita melihat bangsanya, kita melihat bangsanya, walaupun di bangsa itu terdapat oknum-oknum, maka oknum-oknum ini tidak kita perhitungkan. Jadi pemikirannya bagaimana? Orang Quraisy itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad berasal dari sana. Bangsa Arab menjadi mulia karena Nabi Muhammad berasal dari sana. Kita bisa memahami begitu. Atau juga sebaliknya, bangsa yang terbaik adalah bangsa Arab karena Nabi Muhammad diturunkan di sana. Andaikan, mohon maaf, orang Jawa adalah orang yang terbaik, mungkin Nabi terakhir akan diutus dari keturunan Jawa. Tapi tidak, Allah memilih Jazirah Arabia, memilih daripada kota Mekah, Madinah, dan bangsa Arab pada waktu itu. Itu harus kita pahami, itu yang pertama. Walaupun sekarang kalau ditarik kepada permasalahan sekarang ini agak ini ya, permasalahan kalau yang mengikuti media sosial itu sekarang lagi rame namanya nasab. Kalau yang mengikuti ada rame-rame masalah nasab habaib yang ada di Indonesia, nasab dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Nah ini menurut saya, kalau saya melihat yang ada di internet itu sudah kemudian tidak sehat ya, karena saling membenci, saling mencaci, saling memfitnah dan lain-lain. Bagaimana kita sebagai seorang muslim melihat ini? Apakah kita sebagai bangsa Indonesia, orang Jawa, kemudian 100% kita inferior, kita berada di bawah ras Arab atau di bawah ras-ras yang lain? Bagaimana kita memahami ini? Karena kalau saya melihat di internet itu seakan-akan mereka melakukan cacian, melakukan terhadap para habaib itu, dikarenakan para habaib oknumnya dinilai telah merendahkan bangsa Indonesia, asli pribumi bangsa Indonesia. Bagaimana kita memahami ini? Jadi menurut saya, sebagaimana yang saya sudah jelaskan itu, bangsa Arab adalah bangsa yang terbaik. Kita harus akui itu. Artinya apa? Tidak boleh kita katakan saya nggak suka Arab. Bagaimana kita katakan tidak suka Arab? Padahal baginda Nabi besar Muhammad SAW berasal dari Arab. Pastinya beliau kalau mendengar itu pasti beliau juga sedih ketika bangsa yang dimana beliau dilahirkan kita benci. Jadi kita mengikuti yang tadi, bangsa Arab adalah bangsa yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena andaikan bangsa Indonesia yang terbaik, niscaya Islam akan lahir di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai orang Arab, kita harus menyikapinya dengan objektif. Artinya bagaimana? Kita menilai bangsa Arab itu bangsa terbaik, ya. Tetapi apakah kemudian ketika mereka melakukan kesalahan itu kita membenarkan? Apakah kita membenarkan misalkan ketika ada tenaga kerja Indonesia yang kemudian ada di Timur Tengah disiksa oleh majikannya yang orang Arab? Kita tidak membenarkan itu, karena kita bilang tadi semuanya ada oknum. Walaupun orang Arab, mereka juga bukan orang yang maksum, yang bebas dari dosa. Artinya mereka kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, andaikan Fatimah itu mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. Artinya apa? Tidak ada kelebihan, walaupun itu adalah seorang dzurriyyah atau anak daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya ditetapkan sebagaimana Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Walaupun dia orang Arab, tidak kemudian kita mensucikan orang tersebut.
tidak, kita mensucikannya. Dan ini menjadi guyonan di antara teman-teman ya. Kalau kita tahu pakaiannya orang Arab itu ya jubah, pakai apa? Pakai imamah, igal gitu ya. Itu di Indonesia mungkin pakaiannya orang-orang kita anggap pakaian ulama gitu ya. Tapi kalau kita ke sana, ke Arab sendiri, saya pernah ke Mesir sendiri, ya mohon maaf, petugas kebersihan, cleaning service, ya pakai jubah. Kalau di Indonesia masa kita anggap itu bajunya kiai, ya enggak. Kita lihat dia punya ilmu enggak? Karena pakai jubah, turun dari airport, orang bersih-bersih kita cium tangannya, ya enggak. Dia petugas kebersihan, walaupun dia pakai jubah misalkan. Kenapa? Pakaiannya memang seperti itu. Pakaiannya memang seperti itu. Artinya apa? Kita harus bersifat objektif, tidak melihat kemudian ini bahaya ya. Karena saya melihat sekarang, saya pernah mendengar gara-gara Indonesia juga diwanti-wanti pakai jubah, pakai imamah, bawa tasbih, pergi ke desa-desa. Saya bilang saya ini habib, lama-lama minta uang. Itu terjadi. Bahkan di Kalimantan itu banyak habib-habib palsu, bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Ini menjadi bahaya. Artinya apa? Kita harus bisa menilai objektif. Kita nilai seseorang itu dari ilmunya, dari akhlaknya, dari apakah dia punya kontribusi di masyarakat. Kita memuliakan semua orang, bahkan seorang gelandangan ataupun orang yang nggak punya rumah, gembel, itu pun kita hormati dalam Islam. Kita hormati dalam Islam. Bahkan yang paling mulia di antara tabi'in itu disebutkan namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini miskin, nyari makanan di kita anggaplah nyari di tempat-tempat sampah begitu. Tapi oleh Nabi Muhammad dikatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, nanti di masa kamu akan ada orang datang dari Yaman dengan ciri-ciri seperti ini, namanya Uwais. Kalau kamu ketemu sama Uwais ini, kamu minta doa. Ketika Sayyidina Umar mendengar sabda ini, setiap ada kafilah haji datang dicari, yang mana Uwais? Tidak ada. Datang lagi dicari, mana Uwais? Sampai datang, mana Uwais? Ketika ditanya Uwais, orang yang ditanya ini, ngapain Anda tanya Uwais? Uwais itu ya di kalangan kami ya tukang jaga hewan gitu. Akhirnya enggak, saya mau cari Uwais. Akhirnya dimintalah doa kepada Uwais itu karena sudah diberikan ciri-ciri oleh baginda Nabi. Padahal di kalangan mereka Uwais itu dinilai orang yang rendahan, tapi derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Islam itu tidak menilai zahir. Kita hormati semua orang, baik itu dia tidak punya pangkat jabatan, kita hormati. Apalagi misalkan dia adalah orang yang mulia, apalagi dia adalah dari nasab yang mulia. Artinya apa? Kita menghormati orang itu dari dia adalah seorang manusia. Itu yang pertama. Kalau dia punya nasab itu kelebihan. Artinya kita menghormati dia sebagai seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah, juga dia punya nasab. Andaikan ada orang hanya menonjolkan nasabnya dan dia adalah oknum, dia jelek perangainya, maka orang seperti itu jangan kita hormati. Jangan kita hormati siapapun itu. Walaupun dia mengaku putra Nabi, kalau keturunan Nabi, tapi perangainya jelek, maka kita tidak ikuti yang seperti itu. Tapi jangan kemudian dipukul rata gara-gara kita benci kepada yang satu orang ini, semuanya kita nggak suka. Itu juga nggak objektif. Yang benar bagaimana? Yang nyeleneh ini kita nggak suka. Ya, saya nggak suka sama ini karena tidak sesuai dengan ajarannya baginda Nabi. Adapun yang saleh tetap kita hormati karena itu adalah ajaran Islam. Jangan-jangan karena kita kebencian kepada satu orang, kita benci kepada semuanya. Gara-gara umat kita benci kepada suku tertentu satu orang, semuanya kita pukul rata, gitu ya. Sama ceritanya sama seorang perempuan yang disakiti oleh laki-laki. Gara-gara dia disakiti, laki-laki semuanya jelek, gitu. Yang enggak lah. Hanya orang yang menyakiti dia saja itu. Ada banyak laki-laki yang baik. Sama itu. Ada satu kaum jelek, ada sebuah klan jelek, 1-2 orang. Apakah semua kita pukul rata jelek? Enggak. Mungkin hanya oknum-oknum itu saja. Nah, itu kita menyikapi bangsa Arab ini termasuk menjadi dzurriyyah Rasulullah. Ada di masjid, misalnya
misalkan ada orang yang kemudian kita anggap orang Arab begitu ya, tapi dia nggak fasih baca Al-Quran. Ada orang Indonesia, hidungnya pesek, nggak ganteng kayak orang Arab, tapi fasih baca Al-Quran. Dia belajar di pondok. Mana yang kita dahulukan untuk jadi imam? Tentunya orang Indonesia. Jangan bukan karena dia orang Arab kita dahulukan, padahal dia nggak belajar. Itu yang kemudian harus kita bersikap objektif, termasuk kepada bangsa Arab ini. Jadi kalau begitu kita enak hidup di dunia ini, kita menghormati siapapun, lebih-lebih apabila orang itu mempunyai nasab yang mulia, yang terbukti mempunyai nasab yang mulia, karena ini rawan kemudian disalahgunakan. Itu yang pertama, bahwasanya Allah memuliakan bangsa Arab. Yang kedua, lokasi daripada diturunkannya Islam di Jazirah Arabia, kalau kita melihat peta itu lokasinya tepat berada di tengah. Artinya Islam akan tersebar baik ke timur sampai ke Indonesia, Cina, India, Afghanistan, Pakistan, dan akan tersebar sampai ke barat, Turki, Maroko, dan lain-lain. Jadi posisi tengah ini memudahkan penyebaran Islam. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kemudian menyiapkan sebuah tempat yang kemudian memudahkan penyebaran Islam. Kalau Anda lihat penyebaran Islam itu tentunya benar ini, dari tengah itu, dari kota Mekah itu menyebar sampai ke Mesir, ke Libya, sampai kepada Maroko. Bahkan dulu Spanyol itu disebut Andalusia. Itu dulu adalah kekuasaannya orang Islam selama beberapa abad. Itu kuasanya orang Islam. Yang sekarang kota Madrid itu dulu di Spanyol itu dikuasai oleh orang Islam. Bahkan alhamdulillah Islam menyebar sampai ke Indonesia. Artinya secara geografi Allah memang memilih tepat berada di tengah. Itu yang kedua, secara geografi. Kemudian berikutnya, kenapa kemudian yang dipilih adalah Jazirah Arabia, orang Arab? Karena kita melihat pada waktu itu memang sudah ada beberapa kebudayaan di sekitar Jazirah Arabia. Kebudayaan yang ada pada waktu itu diantaranya adalah Romawi, Imperium Romawi, kemudian ada Kekaisaran Persia, dan juga ada Yunani, dan juga ada beberapa kekaisaran yang ada di sekitar bangsa Arab pada waktu, termasuk India, sudah menjadi sebuah kebudayaan yang maju pada waktu itu. Tapi kita lihat pada waktu itu Romawi atau yang sekarang menjadi negara Italia itu, mereka sudah mempunyai pasukan yang sangat kuat dan sudah mempunyai politik menguasai negara lain. Artinya mereka sudah melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain. Romawi pada waktu itu menguasai Mesir, menguasai beberapa daerah di luar Romawi. Mereka sudah dikuasai oleh namanya imperialisme, semangat untuk menguasai negara lain. Artinya secara kehidupan mereka sudah mengeruk kekayaan negara lain, hidup dengan berfoya-foya. Itu yang terjadi di negara Romawi. Ada juga kebudayaan pada waktu itu, kebudayaan Yunani. Kebudayaan Yunani ini lekat dengan istilahnya filsafat, pemikiran. Nah ini karena filsafat kemudian tidak berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak pemikir-pemikir di Yunani itu akhirnya tersesat sampai kepada pemikiran bahwasanya alam ini tidak ada yang menciptakan dan lain-lain. Itu yang terjadi di Yunani. Mereka sudah maju dalam hal berpikir. Adapun di timur seperti India itu maju dari ranah spiritual. Di India, di Cina itu yang maju adalah ranah spiritual. Tetapi walaupun demikian dikatakan oleh ahli sejarah, India pada waktu Islam turun di Jazirah Arab itu berada dalam kebudayaan yang sangat rendah. Artinya mereka punya kepercayaan, misalkan kalau kita lihat di India itu kalau ada suami meninggal, istrinya harus ikut meninggal. Itu terjadi di sana di India. Artinya apa? Kebudayaan di sekitar Jazirah Arab sudah ada, tetapi banyak yang kemudian sudah jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang Arab itu bagaimana ketika diturunkan Islam? Orang Arab pada waktu itu masih, kalau dibahasakan oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu seperti barang mentah
mereka punya sifat-sifat yang mulia, misalkan dermawan, kemudian punya sifat kepahlawanan, punya sifat keberanian, punya sifat iffah, punya rasa menjaga diri. Itu yang terjadi di golongan Arab. Tetapi walaupun mereka punya sifat-sifat baik ini, akhirnya mendorong beberapa kesalahan-kesalahan atas nama menjaga nama baik. Misalkan ketika yang lahir adalah bayi perempuan, akhirnya dikubur hidup-hidup, terjadi seperti itu. Tapi itu mengatasnamakan saya ini orang yang kemudian menjaga nama baik, tidak ingin hidup malu, karena mereka itu punya dua pilihan. Kalau lahir bayi perempuan, dipelihara tapi menanggung malu. Yang kedua, dikubur saja hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Tapi atas nama iffah, atas nama rasa tidak mau menanggung malu. Itu terjadi di orang Arab. Artinya apa? Orang Arab pada waktu itu punya sifat-sifat yang baik. Mereka bahan mentah yang belum tersentuh kebudayaan timur, India, Cina, yang bersifat spiritual, ataupun kebudayaan-kebudayaan barat yang pada waktu itu seperti Romawi yang sudah menjajah negara lain, hidup bergelimangan harta, ngambil pajak dari negara lain. Seperti mereka masih murni. Akhirnya yang seperti ini menjadi tempat yang sempurna bagi tumbuhnya Islam. Dan terbukti ketika orang Arab kemudian memeluk agama Islam, mereka mampu menyebarkan Islam ini ke barat dan ke timur. Itu yang kedua. Jadi posisi orang Arab yang belum tersentuh peradaban yang lain. Saya tambahkan yang terakhir adalah daripada bahasa. Allah memilih tempat di mana menjadi bahasa yang paling sempurna pada waktu itu bahasa Arab. Kita akui bahasa yang paling baik itu adalah bahasa Arab. Kenapa? Andaikan bahasa yang baik adalah bahasa Indonesia, niscaya Allah akan menurunkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Tapi buktinya Allah memilih bahasa Arab karena di situ terdapat aspek-aspek mukjizat yang terbukti di masa hidup Nabi Muhammad sampai sekarang. Al-Quran itu menantang orang-orang untuk mendatangkan seumpama Al-Quran. Tidak ada yang bisa. Ditantang lagi untuk mendatangkan satu surah seperti Al-Quran. Mereka tidak ada yang bisa. Artinya Al-Quran menjadi mukjizat bagi kita sampai hari ini. Dan bahasa yang terbaik menjadi bahasa wahyu pada waktu itu adalah bahasa Arab, bahasanya kaumnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah kita sudah tahu dari penjelasan yang tadi. Ini saya rangkum dari penjelasannya buku Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita sudah tahu apa maksud dari Sirah Nabawiyah, kenapa kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Kita juga sudah tahu kenapa Al-Quran ataupun Islam itu diturunkan di Jazirah Arab tadi, dengan berbagai penjelasan yang sudah saya jelaskan. Saya kira demikian untuk awal. Insyaallah minggu depan kita akan bahas langsung kepada nasab Nabi Muhammad SAW, kelahiran beliau dan ketika beliau disusui oleh wanita-wanita mulia yang menyusui Nabi besar Muhammad SAW. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kesehatan semua.